Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan praktikum sistem operasi pertama kali ini, saya akan menjelaskan tentang Linux. Oke, Linux adalah kernel sistem operasi bebas atau free kernel yang dikembangkan pertama kali oleh Linus Torvalds dari Finlandia pada tahun 1992. Linux diumumkan pertama kali pada tahun 1991 dalam keadaan tidak bebas atau proprietary dan diubah menjadi bebas pada tahun 1992. Linux untuk dapat dipergunakan perlu digabungkan ke dalam sistem operasi yang sudah ada, umumnya dengan GNU menjadi GNU atau Linux, dan pada ponsel dengan Android menjadi Android atau Linux. Linux memiliki sifat Unix-like sehingga dapat menggantikan kernel-kernel asli dari sistem operasi Unix maupun Unix-like lainnya, serta cara kerjanya serupa dengan kernel Unix. Selanjutnya ada utilitas atau tool atau utility, merupakan program bantu di luar shell untuk melakukan tugas tertentu, misalnya seperti mengirim berita secara elektronik, kemudian menyunting dokumen, lalu melakukan perhitungan. Selanjutnya ada utilitas pada Linux. Pertama terdapat call untuk menampilkan kalender, lalu ada cat untuk menampilkan isi dokumen, lalu ada cc untuk mengkompilasi program, selanjutnya ada date untuk menampilkan tanggal dan jam kalkulator, lalu ada grep untuk mencari kata tertentu dalam suatu dokumen, lalu ada mail untuk electronic mail. Lalu ada shell. Shell membaca dan menerjemahkan perintah user sebagai suatu permintaan dan memberikannya ke kernel. Pada sistem Unix atau Linux, umumnya terdapat beberapa macam shell. Yang pertama ada bash atau burn against shell, lalu ada CSH atau C shell, lalu ada KSH yaitu corn shell, lalu ada SH yaitu adalah burn shell, lalu ada TCSH yaitu Tenex shell. Selanjutnya kernel. Kernel mengendalikan akses terhadap komputer, mengatur memori komputer, memelihara sistem file, dan mengalokasikan sumber daya komputer di antara pemakai. Selanjutnya sistem file dan direktori. Yang pertama terdapat /bin yang berisikan program-program dasar Linux, lalu /etc berisi file-file administrasi sistem, lalu ada /usr berisi perintah-perintah Unix dan file administrasi sistem, dan mengalokasi file-file dari user yang dikenal dengan home directory. Lalu ada /dev yang berisi file-file piranti milik sistem, lalu ada /temp yang menyimpan file yang bersifat sementara yang tidak ada pada Linux. Selanjutnya jenis file pada Unix atau Linux. Yang pertama itu ada jenis pertama, yaitu file biasa, misalnya file untuk menyimpan dokumen, program ataupun data. File ini dibedakan lagi menjadi file teks yang berisi kode-kode yang dapat kita baca, dan file biner berisi kode-kode mesin. Jenis kedua direktori, yaitu file yang berisi daftar file, file biasa ataupun subdirektori lain. Selanjutnya ada jenis yang ketiga, yaitu file spesial, file yang menyatakan piranti fisik seperti disketop, floppy, dan printer. Selanjutnya ada perintah dasar standalone. Yang pertama ada ls yang melihat isi direktori, lalu ada mkdir yang menciptakan direktori, lalu ada cd untuk mengubah direktori, lalu ada rmdir yang menghapus direktori, lalu ada cat yang menampilkan isi file dan menciptakan file, lalu ada cp untuk menyalin file, lalu ada rm untuk menghapus file. Selanjutnya ada mv yang mengganti nama file atau direktori dan memindahkan file ke direktori lain, lalu ada ln yang merupakan link ke file lain. Selanjutnya ada lp yang mencetak isi file, lalu ada find untuk mencari file. Selanjutnya ada chmod untuk mengubah model akses terhadap file atau direktori, lalu ada chgrp untuk mengubah grup dari file, kemudian ada chown untuk mengubah kepemilikan dari file. Oke, selanjutnya kita ke ACT-nya, ACT pertemuan pertama untuk sistem operasi. Kita langsung ke Ubuntu-nya aja ya. Nah, oke, kita masukin password dulu. Nah, selanjutnya kita ke terminal. Nah, pada pertemuan pertama kali ini kita buat direktori ya. Oke, untuk direktorinya kita menggunakan mkdir, nama, npm ya, jangan lupa. Nah, untuk kalau di Linux itu kan nggak bisa spasi ya, makanya kita gunain tanda petik ya biar bisa spasi nantinya. Oke, kita enter aja. Udah buat direktorinya, kita masuk ke direktori yang udah kita buat, jangan lupa tanda petiknya.
fungsi mkdir itu untuk membuat direktori baru, sedangkan cd itu masuk ke direktori yang ingin kita mau. Oke, kita enter aja. Nah, setelah masuk ke direktori, kita buat direktori baru lagi, yaitu mkdir film barat. Oke, kita enter. Kita buat direktori baru, film Indonesia. Oke, kita enter lagi. Kita masuk ke direktori film barat. Jangan lupa tanda petiknya. Oke, kita enter. Jadi kita buat direktori baru di film barat yang berisi genrenya ya, genre film barat. Nah, kita buat direktori genre aksi, kemudian kita buat direktori genre fantasi, selanjutnya kita buat direktori. Kemudian kalau udah, kita masuk ke direktori genre aksi. Oke, masuk. Kita buat genre aksinya yang berisi film Avengers. Oke. Lagi. Oke, kita ke CD, balik ke direktori film barat, kita masuk ke direktori fantasi. Oke, genre fantasi, kita enter. Kita bikin direktori baru yang isinya film fantasi barat. Oke, kita balik lagi ke direktori film barat. Di situ kita masuk ke misteri. Kita buat direktori baru di genre misteri, filmnya itu tanda petik. Nah, kemudian ini untuk filmnya sama genrenya itu bebas ya, mau apa aja. Oke. Jadi kita balik lagi ke direktori sebelumnya, kita balik lagi. Oke, kita masuk ke direktori film Indonesia ya. Oke, kita masukin genrenya, kita buat direktori baru lagi, aksi, komedi, lalu romantis. Oke, kita masuk ke direktori aksi, kita buat genre aksi yang berisikan film-film aksi di Indonesia tuh ada Gundala,
sebelumnya kita masuk ke direktori komedi, kita isi filmnya. Oke. Dan kita keluar dari direktori komedi dan kita masuk ke direktori romantis genrenya. Kemudian kita isi filmnya tuh Oke. Jika sudah, kita balik ke direktori awal lagi. Oke, kita balik ke direktori kita. Jika sudah buat direktori film, kita langsung ke ini aja, kita tree untuk memunculkannya. Nah jadi untuk ACT pertemuan pertama kali ini cukup buat ini aja nih. Nah, cukup buat ini aja. Ini jangan lupa dijadiin output ya. Dan untuk listingnya dari pertama kali buat sampai sini. Nah, jadi itu ACT pertemuan pertama kali ini buat direktori baru yang berisi nama NPM. Kemudian di dalam direktori yang berisi nama NPM buat direktori film barat sama film Indonesia. Ini nggak harus film barat ya, bebas mau dari negara mana aja, yang penting tuh film. Mau dari negara Korea, Vietnam, Thailand, itu bebas apa aja. Yang penting di dalam direktori film ini tuh terdapat minimal tuh 3 genre masing-masing, lalu di satu genre minimal terdapat 3 film juga. Oke, mungkin itu aja. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di Gmeet nanti. Oke, mungkin itu saja. Sekian untuk pertemuan praktikum sistem operasi kali ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.